kabarmu di sana? Tentu sekarang kalian pakai baju yang cantik kan? Sama seperti ibu guru berdua. Iya kan Kak? Iya. Adik-adik semuanya tahu nggak hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa ya Kak? Tanggal 25. Wow, tanggal 25. Adik-adik tahu hari Natal. Hari Natal itu apa ya Kak? Hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan hari ini, walaupun sekarang hari Sabtu, adalah puncak dari hari Natal yang membawa sukacita bagi seluruh umat Kristen di dunia. Ya, hari Natal itu tidak hanya di kita saja yang merayakan, seluruh dunia ya Kak ya. Luar biasa. Kita mau menyambut hari Natal ini dengan penuh sukacita. Tidak ada yang bersedih lagi di rumah, tidak ada yang susah hati lagi. Kita mau sambut sukacita di hari Natal ini dengan semangat yang baru. Iya Kak, pasti adik-adik di situ sekarang pakaiannya bagus-bagus ya Kak. Bukan hanya itu, mungkin sepatunya ada lampu-lampunya ya Kak. Iya, itu sukacita ya. Iya, kayaknya harum banget. Mamanya masak apa itu? Ada yang masak rendang, ada yang masak gulai. Aduh, hari Natal ini pasti banyak makanan yang enak-enak di rumah, banyak kue ya Kak? Iya, benar sekali. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mulai ke acara ibadah kita. Yuk kita mulai yuk. Ayo, kita mulai ibadah ini, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya Roh Kudus kita undang di hati kita untuk memimpin hati dan pikiran kita agar kita dapat fokus melakukan ibadah Natal pagi ini. Baik adik-adik sekolah minggu, ayo kita siapkan hati kita yuk. Kita berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Di hari Natal ini Tuhan, Kau berikan kepada kami kesempatan yang luar biasa. Biarlah Tuhan hari Natal ini penuh dengan sukacita di hati kami, di banyak orang Tuhan, terlebih-lebih di dunia ini Tuhan. Atas kelahiran Tuhan, ajar-ajari kami Tuhan untuk mengerti akan makna Natal. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami berserah hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami akan beribadah bersama anak-anak kami sekolah minggu melalui online ini Tuhan. Biarlah kiranya sukacita Natal juga berada di hati kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, biarlah ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, bagaimana penyambutanmu di ibadah Natal hari ini? Tentunya sukacita dong Kak. Kita sudah bilang dari awal tadi bahwa hari Natal ini kita harus semuanya bersukacita. Adik-adik di rumah, kami di gereja penuh dengan sukacita. Mari kita sambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita termasuk orang yang beruntung loh dek, walaupun kita beribadah Natal di rumah. Karena apa? Karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan dapat berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di rumah. Karena di sana masih banyak orang yang tidak beruntung seperti kita, tidak bisa berkumpul dengan sekeluarga. Maka itu, mari kita sampaikan sukacita kita. Kita bernyanyi, apakah lagu kita? Ding dong ding. Ya, kita bergerak-gerak ya adik-adik semua. Ayo kita sambut dengan Bahagia hari Natal ini. Hey, ding dong.
langit dan bumi. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di perayaan Natal kita, marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah yang ke-9. Untuk itu Inang mau mengajak semua adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan titah ke-9, dua-dua ya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling mengasihi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Adik-adik sekalian, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, lewat puji-pujian tadi semuanya penuh dengan sukacita. Hari Natal ini, adik-adik semuanya harus bersuka cita senantiasa. Jangan lupa berserah kepada Tuhan. COVID-19 ini juga mengajarkan kepada kita ya Kak? Iya, mengajarkan kepada kita untuk tetap bersabar, kuat, dan tetap bersuka cita walaupun kita hanya di rumah saja. Tahu nggak adik-adik, bagaimana waktu Yesus lahir? Semuanya dalam keadaan sepi dan sunyi sama seperti sekarang, tidak dalam keramaian, ya kan Kak? Iya, tidak dengan kemewahan juga, tetapi dengan kesederhanaan. Di mana sih Natal itu? Ada di hati kita ya Kak ya? Iya. Hari Natal bukan berarti kita harus bermewah-mewah, kemudian berfoya-foya. Tidak adik, kita tunjukkan sukacita kita dengan rasa syukur yang penuh bahwa Tuhan itu sudah sangat baik kepada kita sepanjang tahun ini, ya kan Kak? Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Kita mau angkat puji-pujian. Adik-adik siap di rumah? Kita mau bernyanyi Dari buku Ende, Nunga Jepang Muse Arepeskai. Tua
sukacita Natal kita lewat firman Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, di mana pada saat hari ini Tuhan kami sungguh bersuka cita, di mana kami telah merayakan hari kelahiran Tuhan, perayaan Natal kami. Dan pada saat ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran mereka, agar lewat firman yang akan kami dengar dapat dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak Tuhan bertumbuh di dalam iman hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita membuka Alkitab kita, di mana firman Tuhan pada saat ini tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Beginilah isi firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Selamat Hari Natal adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa bersama-sama beribadah untuk merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian, sukacita Natal yang akan kita dengarkan lewat firman ini menceritakan proses bagaimana Yesus lahir. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat. Nah, jika kita baca tadi adik-adik, pada saat itu Maria bersama Yusuf dan seluruh pengisi dunia ini disuruh untuk mendaftarkan diri ke kota Daud, yaitu Bethlehem. Dan pada saat mereka ingin berkunjung ke kota Daud, istrinya yang bernama Maria sedang mengandung. Sebelum Inang lanjutkan ceritanya, Inang mau bertanya, di kota manakah Yesus lahir? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Yesus lahir di kota Daud. Kesitulah ayah dan ibunya Yesus pergi untuk mendaftarkan diri sebagai warga negara kota Daud. Ketika mereka dalam perjalanan adik-adik yang menempuh berhari-hari untuk ke kota Daud, di situ Maria sudah hamil tua, sudah mengandung dan sudah tidak panjang lagi waktunya untuk bersalin. Nah, ketika Maria dan Yusuf sudah mendaftarkan dirinya ke kota Daud, tibalah saatnya Maria untuk melahirkan seperti yang sudah dijanjikan oleh Allah lewat malaikat kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang juru selamat yang bernama Yesus Kristus. Tapi tahu gak sih adik-adik, kalau kita lahirnya pasti di mana? Lahirnya ada di rumah sakit. Tapi berita kelahiran Yesus sangat unik. Tahu nggak karena apa? Pada saat itu kan orang banyak berkumpul di kota Daud. Mereka kan harus mendaftarkan diri ke kota Daud, sehingga hotel penginapan di sana penuh. Padahal pada saat itu Maria sudah waktunya untuk bersalin, sehingga mereka mengunjungi satu penginapan, ke hotel yang lain, ke penginapan yang lainnya, tidak menemukan tempat untuk melahirkan. Sehingga hanya ada satu tempat yang harus mereka tempati, yaitu kandang domba. Maria dan Yusuf tidak mendapatkan tempat penginapan yang layak untuk melahirkan, tetapi mereka pergi ke kandang domba, dan di sanalah Maria bersalin melahirkan Yesus Kristus, juru selamat dunia. Nah, di sana adik-adik ada dua yang mau ditekankan kepada kita. Yang pertama, di sana kita bisa melihat bahwa tidak ada perlu rasa takut di dalam kehidupan kita, karena Allah akan selalu menyertai. Kita tahu dari mana adik-adik? Kita lihat Maria yang sudah hamil tua, dia harus pergi ke kota Daud. Dia tidak mendapat penginapan di kota Daud, tetapi apa? Tuhan memberkati dia. Tuhan memberikan kesehatan sehingga ketika dia melahirkan, walaupun di kandang domba, bayi yang dilahirkan selamat. Bayi yang dilahirkan sehat. Itu yang pertama. Tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa ketakutan. Karena apa? Tuhan sudah menyertai kehidupan umatnya. Yang kedua adik-adik, lewat firman ini kita diajari bahwa kelahiran Yesus Kristus itu sebagai juru selamat dunia
itu menceritakan bahwa kehidupan kita itu adalah kehidupan yang harus penuh dengan sukacita, walaupun di dalam kesederhanaan. Banyak kita orang Kristen atau anak-anak sekolah minggu, jika sudah mau dekat Natal pasti hore, pasti akan mendapat baju baru, pasti akan dibelikan sepatu baru, pasti akan mendapat liturgi dari guru-guru sekolah minggu. Tapi di sini kita mau diajari lewat kelahiran Yesus yang lahir di kandang domba, di dalam balungan, yang tidak di rumah sakit mewah. Tetapi apa? Kelahiran Yesus adalah sungguh luar biasa, membawa keselamatan bagi seluruh ciptaan Tuhan. Sehingga apa? Kita mendapat berkat. Sehingga apa? Kita mendapat kehidupan baru. Sehingga apa? Kita mendapat sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas sukacita Natal yang diberikan kepada kita. Bagaimana Allah memberkati ayahnya Yusuf dan Maria, begitu jugalah Tuhan memberkati kehidupan kita. Tidak perlu lagi ada rasa takut, baru tidak perlu sombong di dalam kehidupan kita. Yesus saja lahir di kandang domba, tetapi dia bisa menjadi seorang raja yang kuat. Begitu juga kita, ketika Tuhan sudah memilih kita dan Tuhan sudah menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini, Tuhan sudah mempercayakan, memberikan cita-cita luar biasa di dalam kehidupan kita, asalkan kita taat. Baru bagaimana susah payahnya orang tua kita merawat kita, begitu jugalah kita harus menghormati orang tua kita. Orang tua kita mengajari kita dari kecil sampai kita nanti dewasa dan sampai kita menjadi orang sukses. Untuk itu kita harus bersukacita, bersyukur atas kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu adik-adik kami sekalian, lewat perayaan Natal ini, marilah kita hidup baru. Marilah kita menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita mengubah kehidupan kita menjadi sukacita bagi orang tua kita, di sekolah, di masyarakat, di manapun kita berada. Karena apa? Karena Yesus sudah lahir di dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah, sungguh pada saat ini kami bersukacita, di mana kami bersama-sama anakmu sekolah minggu dapat menyambut hari kelahiranmu di tengah-tengah Natal kami. Untuk itu Tuhan, lewat perayaan Natal kami anak-anakmu menyerahkan segala kehidupan kami. Kiranya Tuhan lewat Roh Kudus-Mu menumbuhkan sukacita Natal di dalam hati kami masing-masing. Sehingga lewat Natal yang kami rayakan, kami semakin dibaharui, kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan semakin mengajari kami agar kami layak untuk di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Berkatilah Tuhan anak-anakmu sekolah minggu, berikan kepintaran, berikan hikmat yang daripada Tuhan, berikan sukacita senantiasa kepada anak-anakmu sekolah minggu Tuhan, agar anak-anakmu dapat bertumbuh di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Berkatilah Tuhan persekutuan kami, kiranya Tuhan menerima sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan kami memohon di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami pribadi lepas pribadi. Kami juga Tuhan tidak lupa mendoakan orang tua kami, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, hikmat, kesabaran, agar setiap orang tua Tuhan mampu berhikmat mengajari anak-anak yang telah Engkau berikan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka menjadi anak kebanggaan mereka. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
bagaimana dengan cerita tentang kisah Natal yang disampaikan oleh Inang Bibel tadi? Sangat menakjubkan kan proses kelahiran Tuhan Yesus itu? Luar biasa, dalam perjalanan yang panjang dari Nazaret ke Bethlehem dilalui oleh Yusuf dan Maria, padahal waktu itu Maria sedang mengandung besar. Bayangkan adik-adik, ibu-ibu hamil jalan jauh berjam-jam berhari-hari, tetapi dia tetap bersuka cita karena yang dikandungnya itu berasal dari Roh Kudus, membawa berkat buat kita semua. Ya kan Kak? Ya, akhirnya mereka menemukan kandang domba untuk dilahirkan Tuhan Yesus di sana. Adik-adik, itulah kesederhanaan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Mari di hati kita Natal itu selalu ada. Kita harus selalu menyambut Tuhan untuk hidup kita. Ya adik-adik. Iya Kak, benar. Dan satu lagi pesannya dari cerita Alkitab tadi yang kita dapat. Kita harus tetap menyayangi dan mengasihi mama kita, terutama papanya juga ya. Karena mama kita itu sudah susah payah mengandung kita selama 9 bulan di kandungan. Kemudian membesarkan kita dari bayi sampai kita sekarang sudah pintar bicara, pintar membaca, pintar berlari-lari. Nah, kita tidak boleh lagi membantah kepada mama, ya kan Kak? Iya, apalagi kita sudah bernyanyi dalam sekolah minggu kita. Dalam 1 tahun ini, coba kita renungkan betapa luar biasanya Tuhan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Iya, Kakak yakin adik-adik sekolah minggu adalah anak-anak yang hebat dan cerdas, yang selalu patuh kepada orang tua, yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan, dan menjadi terang di tengah-tengah lingkungannya. Baik Kak, kita mau mengakhiri ibadah Natal pada pagi hari ini. Adik-adik, kita mau bernyanyi lagi nih. Masih siap untuk bernyanyi? Ya, harus selalu siap. Ya, kita semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91, ayat 1 dan 2. Hai Putri Sion. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal kita pada saat ini. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin. Fighting. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Jangan lupa adik-adik, besok ada ibadah pagi hari Natal kedua. Tuhan Yesus mau